Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Membidik momen emas long weekend. Long weekend merupakan waktu istimewa yang amat dinanti para pekerja dan siswa. Momen itu menjadi kesempatan untuk berwisata bersama keluarga. Seperti baru-baru ini, hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada Kamis 1 Juni 2023 bersanding dengan cuti bersama Waisak pada Jumat 2 Juni 2023 menjadi long weekend yang memberi angin segar bagi pariwisata di bumi Roa Jurai. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf Provinsi Lampung menyatakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata pada long weekend tersebut. Demikian pula dengan okupansi hotel yang turut naik berkisar 5% dibanding hari biasa. Jumlah peningkatan kunjungan wisata dan angka okupansi tersebut seharusnya bisa lebih tinggi seperti di daerah lain. Seperti jumlah wisatawan yang melancong ke Gunung Kidul di Jawa dan long weekend lalu yang dikunjungi oleh 60.000 wisatawan. Para pelancong berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Gunung Kidul melejit pamornya karena didukung oleh akses infrastruktur yang baik. Begitu pula produk ekonomi kreatif yang beragam dan sukses menjadi incaran wisatawan. Bicara soal infrastruktur dan keindahan alam, Lampung harusnya bisa mengungguli Gunung Kidul dan objek wisata unggulan lainnya. Apalagi jika merujuk ke survei preferensi aktivitas wisatawan Nusantara atau WISNUS versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selama libur Lebaran 2023, ada 64,5% wisatawan memilih berwisata ke pantai untuk mengisi waktu libur. Lampung punya puluhan pantai non-eksotis dengan pasir putih dan panorama indah. Sebut saja Pantai Clara, Sari Ringgung, Gigi Hiu, Cantik, hingga Tegal Mas. Air yang sangat jernih dengan spot foto yang menarik tentu menjadi incaran pelancong. Namun hal itu ternyata belum cukup kuat mendongkrak angka kunjungan. Wisata bahari dengan pantai dan panorama bawah laut yang indah perlu tambahan daya ungkit berupa event menarik seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang meracik sendratari Meras Gandrung untuk memikat wisatawan. Atraksi yang rutin digelar di Taman Gandrung Terakota sukses mendatangkan banyak turis yang ingin menikmati keindahan alam berikut pertunjukan seni. Dikemas dalam event Festival Lembah Ijen menjadi instrumen yang sukses mempromosikan kebudayaan Banyuwangi kepada halayak luas. Belajar dari kesuksesan daerah lain, Lampung harus segera berbenah untuk meningkatkan pamor objek-objek wisatanya. Selain mendorong promosi objek wisata yang sudah ada, ikhtiar Lampung dalam mengembangkan potensi baru sektor pariwisata dari sport tourism juga patut diapresiasi. Sport tourism merupakan salah satu atraksi olahraga yang jitu mendatangkan turis. Salah satu lokasi yang tepat untuk pengembangan sport tourism adalah Pantai Minang Rua, Desa Klawi, Kecamatan Bakahoni, Lampung Selatan. Pantai tersebut baru saja dikunjungi oleh Menparekraf karena berhasil masuk dalam daftar 75 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Pada akhir Mei, Sandiaga juga memuji pantai-pantai indah di Lampung. Momen itu harus dimanfaatkan dengan baik sebagai promosi cuma-cuma dari sang menteri yang turut berupaya agar Minang Rua makin tersohor dan dilirik wisatawan domestik hingga mancanegara. Saatnya pemerintah daerah memetakan objek wisata prioritas dan mengemas pertunjukan seni dan budaya dalam event spesial untuk menarik wisatawan, utamanya tiap momen long weekend. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia tidak pernah bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kerjasama dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata daerah eloknya mengedepankan konsep pentahelix yang melibatkan kalangan bisnis, pemerintah,
komunitas, akademi, dan media. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri atau Permen Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Saatnya Lampung menjadi primadona yang memberikan pengalaman dan kepuasan bagi wisatawan. Kreativitas dan kolaborasi Pentahelix Lampung niscaya mampu menciptakan objek-objek wisata berkelas dunia yang akan menjadi incaran turis. Didukung oleh produk-produk ekonomi kreatif dan seni pertunjukan yang sangat istimewa, Lampung punya daya pikat yang kuat. Tingkatkan optimalisasi promosi dan event berkelas dunia agar gerbang Sumatera ini menjadi destinasi super prioritas dengan ekosistem ekonomi kreatif mumpuni. Dengan begitu, long weekend dan momen libur lainnya akan menjadi kesempatan emas bagi pertumbuhan ekonomi Lampung. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat title ya, Mendulang Emas Long Weekend. Wah, ini kalau kita lihat memang momennya beberapa kali sempat banyak long weekend ya, ya Bang ya? Oke, nah kenapa akhirnya Lampung Pos sendiri mencoba untuk mengambil tajuk tentang ini Bang? Ya, sesuai dengan titlenya ya, Mendulang Emas Long Weekend. Nah, kita punya harapan, kita punya ekspektasi bahwa Provinsi Lampung ketika bertemu dengan momen long weekend itu bisa menjadi emas, gitu. Artinya memberikan profit, keuntungan. Tentu saja dalam hal apa? Dalam hal industri pariwisata dan turunannya, gitu. Karena yang kita lihat sih harus jujur diakui ya belum seperti itu. Baik, nah selain dari long weekend sendiri sebenarnya kita juga sudah mulai menghadapi masa liburan panjang ya Bang ya. Sehingganya sebenarnya kita sudah mulai harus bersiap nih mengambil momen-momen emas itu tadi. Tapi kalau menurut kacamata Bang Ago sendiri melihat potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung saat ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara potensi, sekali lagi bicara potensi itu sebenarnya pariwisata Lampung itu luar biasa. Dan sangat kompetitif sekali ya. Kita punya destinasi wisata itu kelas dunia loh. Ada Tanjung Setia surfing ya kan, kemudian ada Teluk Kilauan ya, di mana di situ ada apa namanya in situ lumba-lumba. Kita juga Lampung ini punya pantai yang cukup panjang dan eksotis gitu kan. Dan kemudian masyarakatnya juga masih apa ya? Bisa dikatakan cukup merawat adat istiadat budayanya. Kita bukan daerah yang sudah kehilangan jati diri budaya, sudah tidak lagi mengenal warisan leluhur. Bukan, Lampung masih masyarakatnya masih menjaga adat istiadat, ya, komunitas adat, kerajaan adat ada di Lampung gitu. Artinya dari berbagai variabel yang sebenarnya bisa menopang atau menyokong wisata di Lampung itu ada. Jadi mirip-mirip Bali. Bali itu apa? Alamnya indah, ya kan? Tempatnya eksotik. Kemudian masyarakatnya adat istiadatnya masih sangat kental, ya kan? Artinya ya potensi masih sangat besar ya Bang ya? Potensi nggak jauh-jauh dari Bali. Baik, apabila potensinya cukup besar, apakah sudah cukup juga untuk dimanfaatkan? Nah, nanti kita akan bahas lagi ya Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.